Jadi kata Saukibek, sampai menjelang hari Sabtu itu tanggal 9 ya, 10 sampai hari Sabtu 10 September 2022 itu melalui 5 fase. Nazratan fatabassamu fatakallamu famau'idun waliqa'un. Nazratan pandangan bertemu pandangan, mata bertemu mata, mata Aisyah ketemu dengan mata Ainul Yakin, gitu ya. Ketemu mata nggak? Yang kedua, fatabassamu diiringi dengan senyuman yang manis. Ada yang senyum, ada yang nyengir doang, tapi gak ada yang cemberut kan? Kalau cemberut gak jadi. Lanjut yang ketiga, fatakallam, saling berkenalan. Ainul Yakin, Siti Aisyah, gitu ya, pasti ya. Kan kenal dulu. Dan yang hadir di sini saya yakin orang-orang yang sudah punya nama. Kalau kagak, dia gak kemari. Orang-orang yang sudah punya nama. Nah, kenalan itulah kemudian dia sebut nama. Baru fase yang ketiga, dilanjutkan dengan yang keempat, famau'idun, janji. Ada khitbah, pinangan atau lamaran. Yang hadir di sini sudah melalui fase yang keempat, sudah dilamar, sudah dipinang, bahkan sudah menentukan hari, bahkan jamnya sudah ditentukan. Jam berapa tanggal 10? 9. Itu jam istimewa 9, 10. Jam 7 pagian belum matang. Jam 8 nganten masih jalan dari rumah. Jadi idealnya memang jam 9, jam 10 itu jam favorit. Ada yang dapat jam 1, gerak nganten. Baru yang kelima, waliqa'un, pertemuan serius di depan penghulu. Ada calon suami, ada calon istri, apalagi wali nikah, terus 2 saksi, terus yang terakhir apa? Oh, lu bukan rukun nikah ya. Satu calon suami, ada Ainul Yakin. Kedua calon istri, ada Siti Aisyah. Ketiga wali nikah, bisa ayah kandung, saudara kandung, bisa kakek, bisa paman. Baru yang keempat, 2 orang saksi laki-laki. Dan terakhir adalah ijab kabul. Udah bisa kabulnya. Pakai bahasa apa? Indonesia. Aslinya mana? Ya? Madura. Boleh nggak bisa Madura ya? Terakhir adalah ijab kabul. Saya terima nikahnya, kawinnya Siti Aisyah binti Muhammad misalnya dengan mas kawin yang tersebut tunai. Gampang kan? Singkat, gampang, tapi menghalalkan yang haram. Menyatukan 2 keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal. Pakai bahasa Arab lebih gampang lagi. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan. Sudah halal, sudah tunai, berarti semua dimiliki oleh sang suami. Seorang laki-laki seluruhnya milik istri. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, hari ini saya
ingin bicara tentang mempersiapkan generasi berkualitas. Kalau saya ngomong kayak begini nih, nggak selesai 3 jam. Mendingan, baik kita lanjut, mempersiapkan generasi berkualitas. Dari mana kita mulainya? Kita ini yang mau nikah, rencana kita, tekad kita adalah supaya memiliki zurriyatan thayyibah, keturunan yang baik-baik. Nah, untuk mendapatkan keturunan yang baik, maka harus melalui proses yang baik. Proses yang baik itu pertama dari mulai akdun nikah yang sesuai dengan syariat agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Adik-adik sekalian yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, dapat dipastikan prosesnya sudah benar. Sebelum akad nikah dilaksanakan, teman-teman diundang. Diundang nggak teman? Diundang. Pakai surat undangan, ada yang juga pakai aplikasi, ada yang di lewat Facebook, Instagram, macam-macam. Dan itu bagian dari sebuah proses. Kata Nabi, a'linun nikah, umumkan pernikahan. Gak usah malu ya, masukin di Facebook. Wah, apalagi lagi pas jam kabul, lagi berdua, kirim di Facebook. Banyak yang komen, banyak yang pada ngirim, pengen kawin lagi. Jadi ketika dia melangsungkan akad nikah, itu adalah hari yang paling berbahagia, hari yang dinanti-nantikan oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Tanya aja tuh Ainul Yakin, nungguin hari Sabtu lama banget kayaknya. Ya, apalagi yang tanggal 9 Oktober. Ya pengennya sih besok biar cepet kelar dah ya. Tapi memang sudah kesepakatan keluarga mengambil hari dan tanggal, tentu melalui hitung-hitungan. Hitungannya duitnya udah kumpul belum nih, siapa yang diundang, ada yang ngundang sampai 5.000 nggak? Kurang ya, 5.000 kurang yang diundang ya, lebih 5.000. Semadura diundang jangan-jangan, Bangkalan ya, terus Sampang. Saya di Madura itu sudah keliling semua, dari mulai Bangkalan, Sampang, terus Tukang bebek ya. Ya kalau ke Bangkalan pasti begitu datang langsung bebek itu warna mati, potongin. Kalau Madura itu kompak luar biasa. Biarpun gak diundang datang dia, kampung. Nah, itu bagian dari sebuah proses. Jadi a'linun nikah, umumkan pernikahan. Ada yang diumumkan pernikahan, ada yang siri. Pernah dengar nggak nikah siri? Apa siri artinya? Rahasia, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Mau nikah kok sembunyi-sembunyi? Itu artinya apa? Lakinya gini. Kalau nikah siri itu artinya pasangannya itu masih ada ikatan dengan perempuan lain, makanya rahasia dia, takut ketahuan. Nah, bagi yang memang resmi, maka tidak pernah takut untuk mengumumkan saya akan menikah tanggal sekian. Bagi yang tidak suka, silakan datang. Ada nggak yang nggak suka?
Ketika kalian menikah, sebagian besar orang mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga mencapai dan menggapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Doa begitu banyak dari handai taulan, kerabat, teman. Tapi ada sedikit orang yang kurang suka juga. Siapa? Yang diputusin. Mantan pacar gak suka, brengsek, mutusin gua kawin sama yang lain. Ada yang gak suka, gak tahu ya. Baik, mempersiapkan generasi berkualitas. Manusia tidak dapat mengelak dari proses regenerasi berupa berakhirnya peranan suatu generasi untuk diganti oleh generasi berikut. Hidup itu bergantian. Makanya supaya kita mempersiapkan generasi yang baik, yang berkualitas, keturunan yang baik-baik, tentu berbeda zaman yang akan dilalui oleh anak-anak kita kelak. Zaman orang tua kita dulu berbeda dengan zaman kita. Nanti anak-anak kita yang akan lahir tahun 2023 tentu berbeda dengan zaman kita. Alimu auladakum li'annahum makhluquna di zamanin ghaira zamanikum. Ajarilah anak-anakmu sekalian karena mereka akan hidup di satu zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian. Anak-anak sekarang umur 3 tahun sudah kenal HP, main game terus. Dulu kita nggak kenal. Begitu punya HP, paling hanya bisa teleponan. Ningkat lagi bisa SMS. Naik lagi ya bisa chattingan lewat WA, Instagram dan sebagainya. Ini perkembangan zaman sedemikian rupa. Makanya orang tua harus mempersiapkan agar anak-anaknya kelak tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang bisa diharapkan oleh kedua orang tua. Dan punya anak berapa? 2. Emang cukup 2? Punya anak berapa? Hah? 10 boleh ya? Berapa? Dua-duanya? Aisyah, berapa punya anak Aisyah? Ayo sepakat, mau berapa? Hah? 5? 11? Biar bikin kesebelasan ya. Berapa? Minimal 2. Saya tidak diprogram. Saya punya anak 2 laki-laki. Pengen punya anak perempuan, nambah 1 lagi, tapi Allah kasih cuma 2. Tapi nggak diprogram, tidak KB. Tetapi amanat yang diberikan Allah hanya 2, laki-laki dua-duanya. Manusia boleh berencana, tetapi Allah yang menentukan. Yang terpenting bukan soal 2, 5, 10, tetapi yang kita harapkan adalah kualitas, bukan kuantitas. Biarpun 2, tetapi dia berkualitas, semuanya jadi. Yang pasti banyak anak banyak yang udah kelihatan nih, banyak anak banyak jemuran dah. Anak ke-11 jemuran bererot, gantungan baju udah penuh. Ya, jadi persiapkan. Nah, Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 9. Waliyahsal ladzina lam taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Ini peringatan buat kita semua, buat saya, buat calon ayah, calon ibu. Jangan sampai kita mewarisi anak-anak yang lemah setelah kita nanti. Lemahnya apa?
lemah imannya, lemah akidahnya, lemah ekonominya, fisiknya juga tidak kuat. Ini semua tanggung jawab kita. Coba nanti dirasakan. Pertama, yang dikhawatirkan oleh orang tua itu adalah fisik. Buktikan nanti, ya. Siapa namanya? Denda, ya. Denda sama apa tadi? Ayo. Ini pengalaman saya begitu. Yang paling pertama dikhawatirkan oleh calon ayah dan calon ibu ketika istrinya sudah mulai hamil, terus berapa lama sih hamil itu? Yang kita dengar nih, belum pernah hamil kan? Ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. 4 tahun dalam kandungan ini. Nah, ketika menjelang kelahiran, yang ditakutin oleh suami itu apa? Di perempuan jangan beranggapan lu sih enakan doang. Gua nih yang mau lahir nih berjuang antara hidup dan mati. Bisa disesar, bisa lahir normal. Hilangkan pikiran yang begitu, bahwa suami yang mendampingi istri sejak awal kehamilan sampai terakhir tidak kalah stresnya. Buktikan nanti, begitu Ayu ngeden mau lahir, Denda ikut ngeden juga, malah ngedennya gedean dia. Bener ya Allah, istri kita mau lahir, suami udah muda, mandir, mau ke ruang bersalin, kata bidan, bapak laki-laki keluar, mau masuk nggak boleh. Akhirnya ya paling dia doa, stres, tapi tetap sambil ngerokok ya. Biar mandir, ini lagi stres, bolak balik. Begitulah perjuangan awal bagi calon ayah dan calon ibu, berjuang bersama-sama. Istri yang berjuang akan melahirkan generasi yang akan kita harapkan. Suami pun tidak kalah pentingnya. Itu lahir karena suaminya soleh, istrinya mau lahir, suami berdoa. Ada yang baca Quran terus sambil doa, semoga istri yang melahirkan itu sehat, selamat. Istri yang lahir selamat, yang melahirkan, anak yang dilahirkan pun sehat dan selamat. Jangan-jangan nanti lahir bayi itu ada yang cacat. Itu dikhawatirkan begitu. Sama kayak begitu, jangan-jangan nih kalau soal buka sih jangan pikirin dah. Jajan bukanya kayak mantan lu. Itu sih omongan gak jelas ya. Tetapi bahwa berjuang bersama-sama, baca Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Di ruang bersalin terdengar suara tangisan bayi. Bidan keluar. Pak, alhamdulillah istrinya sudah melahirkan dengan sehat dan selamat, bayi perempuan. Alhamdulillah. Disyukuri ya, mau laki mau perempuan gak masalah. Itu menghadap bidan, Pak tolong segera kasih nama. Begitu cepat. Iya, ini kan biayanya paket nih, paket bersalin, paket akte kelahiran. Besok mau diurus ke kelurahan, kasih nama sekarang. Dia bingung kan? Makanya persiapkan dari sekarang nama. Kalau laki siapa, perempuan siapa. Jangan mendadak nanti. Begitu bidan tanya, siapa namanya nih? Perempuan. Untung dia ingat tuh tadi. Oh, begitu dia baca Quran, lempengan ayat yang dia tandain, ulaika hum syarrul bariyah. Nah, jadi, siapa namanya? Syarrul bariyah. Bikin akte kelahiran, udah selesai. Begitu gunting rambut, diundang Ustaz tolong doain, ini anak pertama saya, perempuan cantik. Siapa namanya? Syarrul bariyah. Masya Allah. Wah, lihat tafsir Jalalain. Syarrul bariyah ay syarrul makhluqat, sejahat-jahatnya makhluk. Makhluk gimana tuh? Akte udah jadi segala macem. Namanya yang bikin orang tua jadi bingung. Makanya tanya. Kalau sekarang ada buku bagus kan, nama-nama indah, Masya Allah.
nama indah, keren. Dalam Islam itu nama-nama indah, keren. Tidak kampungan, tetapi juga agamis. Yang terpenting tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Itu yang paling penting. Kalau kasih nama Bambang, Sugeng, ya masih bagus lah. Sugeng bahasa Jawa artinya selamat ya. Masih mendingan wih Sugeng. Ada orang pakai bahasa Arab. Anak murid saya juga ada. Suka minta apa orang Idam? Belum pernah. Nah, ini untuk para suami ya. Saya sendiri belum pernah ngidam, alhamdulillah ya. Biasanya perempuan itu ketika hamil kecil namanya ngidam, ada aja yang diminta. Jam 1 malam bangunin suami minta es cendol. Gila ya, dinyari, ikutin aja udah ya. Mau nggak keluar? Jam 1 malam turutin dulu, bang. Mending keluar rumah. Begitu keluar rumah, Neng, Kang Cendol udah tidur. Mana ada jam 1 malam jual es cendol, kan gitu. Itulah kenyataan seperti itu. Satu hari istrinya, bang, buka peci, buka. Mau ngapain? Mau jitak kepala abang doang. Kasih aja ya. Cuma jitak doang. Apa dibilang istri? Itu kan bukan kemauan saya. Kemauan siapa? Ini nih, yang di perut. Ada aja alasannya. Itu habis gajian bang. Kayaknya anak kita pengen ini nih, makan di Wiro Sableng 212 Kelapa Gading. Ikutin aja. Kenapa dibilang permintaan anak? Ngajak ke mall ya. Bang, anak kita ngajak ke mall nih. Ini modal buat istri nanti gitu ya. Tapi nggak boleh bohong. Proses. Dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi menyatakan, inna ahadakum yujma'u khalqu fi bati ummi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu sekalian dikumpulkan kejadiannya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, di dalam perut seorang perempuan, arba'ina yauman, 40 hari, nutfatan, baru merupakan nutfah, cairan yang kental. Summa yakunu alaqatan misla zalika, 40 hari berikutnya berubah dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla zalik, 40 hari kemudian berubah lagi menjadi sekerat daging. Nutfah, alaqah, mudghah. 40 hari kali 3 berapa hari? Aisyah. Sudah sama dengan 4 bulan ya. Nah, ketika perempuan sudah hamil 4 bulan, itulah saatnya. Summa yursalu ilaihil malaku, Allah mengutus malaikat. Ngapain? Fayanfuhu fihi ruh, meniupkan ruh di dalam bayi yang berusia 4 bulan. Sudah hidup tuh kan. Nah, maka mulai saat itulah harus dijaga kehamilannya. Siapa yang jaga kehamilannya? Denda, siapa yang jagain? Ketika antara Ayu itu hamil 4 bulan, dijaga kandungannya. Siapa yang jagain kandungan itu? Hah? Suami dan istri. Ayu jaga kandungannya, diingetin terus. Jangan makan sembarangan ya. Makan yang bergizi, daging, makan buah yang banyak. Kasih dia buah. Tetangga saya tuh beli bangunan, isinya hamil makan buah, dibawain buah pulang kerja. Nih makan buah yang banyak. Apa dia lihat? Dondong, capi, lobi-lobi, cermek, rujak. Kasih dia makanan yang bagus, jeruk, apel, anggur. Siap-siap aja denda ya. Dijaga bersama-sama ya, istri menjaga kandungannya dengan makan yang harus tetap dikontrol. Suami bantu dengan doa,
Jangan sampai istri yang sedang hamil itu stres. Kenapa stres? Gara-gara suaminya sering posting cewek lain. Dijaga. Jadi menjaga kehamilan, kewajiban bersama-sama pasangan suami dan istri, supaya kelak nanti bayi yang ada dalam kandungan itu sehat terus ya. Melihat calon bapak, calon ibu itu mesra, membangun keharmonisan keluarga. Itu penting karena berpengaruh terhadap bayi yang ada dalam kandungan. Ini mempersiapkan generasi berkualitas. Maka kualitas itu harus dibangun sejak perempuan itu hamil. Adik-adikku sekalian yang berbahagia, ini kan pengantin baru nih, calon pengantin. Tentu semuanya orang yang belum pernah punya pengalaman. Belum pernah punya pengalaman kan? Baru ini ya. Mudah-mudahan kita bertekad. Siapa namanya tadi? Yudhistira. Ini? Jihan dengan Yudhistira. Yuk, komitmen dari awal. Jihan itu adalah seorang perempuan yang dinikahi oleh Yudhistira. Hanya ini, satu untuk selamanya. Gitu ya. Yuk. Ketika ditanya Yudhistira, siapakah perempuan tercantik di dunia? Kamu jawab siapa? Pertama ibu saya, baru kedua istri. Ibu mah. Kalau misalnya ibu mah ibu bang pak. Ya bagus juga, nggak apa-apa ya. Cemburu nggak? Kata dia yang cantik kali ibunya. Enggak, karena ibunya ya. Kalau dia bilang siapa yang paling cantik, mantan saya, marah dia. Jadi yang paling cantik nggak apa-apa lah. Kalau yang pertama ibunya yang paling cantik, yang paling dihormati ada ibunya. Tetapi istri kita juga selain ibu yang tercantik adalah istri. Makanya ketika sudah menikah, tolong itu HP dikontrol. Nomor-nomor mantan tolong diblokir ya. Bahaya itu ya. Khawatir nanti CLBK ya. Udahlah, yang namanya mantan udah buang aja lah. Jadi buanglah mantan pada tempatnya, udah buang. Khawatir nanti apalagi kalau diputusin. Begitu pengantin baru nikah aja di godaan. Ke nomor lain segala macem, dikirimin gambar-gambar masa lalu. Kan mengundang kecemburuan. Jadi hindari itu semua. Karena apa? Kalau itu terjadi, pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan keluarga. Baik, adik-adik sekalian, menikah itu landasannya apa? Nul yakin, kamu menikah sama Aisyah. Kenapa menikah sama Aisyah? Bukan sama yang lain. Kenapa? Semuanya ini pak. Cinta nggak? Itu dasarnya cinta. Kemarin Kang Pecel lewat ya cuekin ya. Tukang jamu lewat didiemin. Kenapa? Di mataku cuma ada Aisyah. Ada lagunya lagi ya? Ada lagunya ya Aisyah. Apa? Nggak apa-apa maksud. Yang penting Aisyahnya aja yang dihafalin. Aisyah, oh Aisyah gitu. Landasannya adalah cinta. Ini bahasa Quran. Nanti biasanya kalau menjelang akad nikah ada qori yang baca Quran, yang dibaca ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Allah menciptakan kamu sekalian dari jenis-jenis dirimu azwajan jodoh, pasangan. Yang laki-laki jodohnya perempuan, yang perempuan jodohnya laki-laki. Tidak ada pasangan yang sejenis. Ya. Gak boleh nikah sama-sama perempuan. Tidak boleh perkawinan sama-sama laki-laki. Mau ngapain?
Emang gak ada perempuan apa? Kenapa? Tidak menghasilkan keturunan, melanggar sunnatullah. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya tentram, tenang, damai. Nanti kalau sudah menikah, ketentraman itu akan dirasakan. Kemarin-kemarin belum tenang loh ya, takut jangan-jangan abang Danda itu malam minggu nggak datang ke rumah, jangan-jangan mampir di tempat lain nih. Sekarang gampang. Dulu mah ditelepon, di mana lo? Rumah. Percaya dia. Terus sekarang kagak. Video call. Susah kita ngumpetnya sekarang mah ya. Di mana? Di rumah. Coba video call nih. Ternyata kok rame nih. Itu ya. Nah, supaya tentram, tenang, damai. Ketika sudah menikah akan dirasakan kedamaian dalam kehidupan. Ya, Denda ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan. Allah menjadikan kamu sekalian mawaddatan. Pertama ada rasa cinta. Tidak ada pihak yang terpaksa, apalagi merasa dipaksa. Ada masa nggak kamu dipaksa? Cintanya doang kan? Kadang dipaksa. Dasarnya cinta. Tetapi bahwa cinta itu tidak akan abadi. Ingat itu, cinta itu tidak selamanya. Hurufnya cuma 5, C-I-N-T-A. Cerita indah namun tiada abadi. Ceritanya indah, tapi percayalah bahwa cinta itu tidak pernah abadi. Cinta itu akan berakhir seiring dengan berjalannya waktu. Tapi kalau cintanya dipupuk dengan baik dan benar, begitu cintanya pudar, lahirlah rahmatan, kasih sayang. Tanya orang tua kita, Bapak, Ibu, apakah masih mencintai? Jawabannya tidak. Cinta ayah dengan ibumu sudah lama berlalu. Cintanya sudah pudar, dimakan oleh waktu. Yang ada sekarang kasih sayang. Nah, kasih sayang ini yang akan abadi sepanjang masa, bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Terus. Nah, cinta itu adalah merupakan anugerah yang diberikan Allah. Yang mau tanya, Mayu Distira, cinta itu indah nggak? Indah. Diomongin aja indah ya, dihayalin juga indah. Maka begitu dia jatuh cinta, begitu dia chattingan, kelihatannya tuh kalimatnya indah terus ya. Gampang tuh nulis kayaknya. Ketika orang sedang dilanda cinta, berpuisi pun kelihatannya lebih gampang. Bisa dibayangin nih, dalam kondisi normal, hatinya sedang berbahagia, dengan kondisi yang lagi stres, bikin tulisan dah. Kalau lagi kondisi bahagia, chattingannya bagus-bagus. Malam-malam udah masih chattingan kan, kamu jam 12 malam masih? Enggak juga. Kadang-kadang. Jarang. Berarti kan kalau jarang berarti kan iya kan? Iya. Apa chattingan yang paling indah yang pernah kamu kirim? Sama tidur gitu doang? Enggak begitu kayaknya nih. Mat Bobo sayang, kan? Semoga mimpi indah. Bawalah aku bersama mimpi indahmu. Kan ku bawa pulang kau bersama mimpi indahku. Kirimin gambar yang lagi monyong bibir merah tuh kan. Gitu jadi Distira ngirim malam-malam WA. Wah, ternyata centang satu nih. Gak aktif. Sewa nggak? Sewa. Gua udah bikin yang bagus-bagus. Tapi dia tunggu. 10 menit kemudian centang hijau 2. Wah, udah dibaca nih. Dia nunggu balasan. Sampai pagi ternyata nggak dibalas. Kecewa nggak? Kecewa. Dan nulis lagi, dia dibalas lagi.
Kalau kamu tidak mau balas, biarlah Tuhan yang balas. Nah, jadi ketika pasangan hidup kita itu melakukan sebuah komunikasi, sudah dibaca, tolong dibalas sih. Kecewa berat kalau nggak dibalas. Kalau hanya kecewa mendingan, nah. Kalau cemburu, lu kok nggak balas gua lu, tapi lu HP-nya online terus kan, banyak lain nih. Ayo dibalas ya, supaya menyenangkan masing-masing pasangannya. Kecil persoalannya sebetulnya, tetapi akan menghadirkan kekecewaan yang besar. Udah balas aja. Kalau lagi sibuk, maaf ya bang, lagi sibuk nih nanti. Nah, kalimat-kalimat yang indah seperti itu, ketika sudah menikah, lanjutin jangan. Lanjutin, jangan lu tuh pacaran doang lu. Kalimatnya indah, amat bobo sayang tengah malam. Begitu udah jadi istrinya, boro-boro. Kan jauh kamu lagi kerja malam. Ya kalau gak ketemu mau ngapain WA-an ya? Ada juga suami istri di tempat tidur malam nih WA chattingan. Ada yang satu malu ya, lewat WA. Buka dong, buka. Apanya yang dibuka nih? HP-nya buka. Ada yang begitu ya. Tetapi itulah dinamika dalam sebuah hubungan keluarga. Adik-adikku sekalian yang berbahagia, jadi semua itu adalah dalam rangka mempersiapkan generasi berkualitas. Generasi yang baik, yang soleh dan soleha, yang harus dimulai dari kedua orang tuanya harus soleh dan soleha. Anak suruh sholat, bapaknya gak sholat. Ayo, orang tua itu memberikan contoh yang terbaik. Al-Bait Madrasatul Ula, rumah itu adalah sekolah yang pertama. Pendidikan awal itu berada di dalam sebuah keluarga. Maka harus tetap dibangun keharmonisan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya tetap harmonis. Tidak ada yang dibuang. Dulu waktu masih muda kelihatan cantik, seger buger, udah punya anak 3 kelihatan tuh peot, ya. Ada yang tambah melar badannya. Jadi begitu. Ketika dia masih gadis, biasa normal nih, kayak Ayu ya, langsing gitu. Nanti udah punya suami, ada 2 pilihan. Kalau nggak kegemukan, kekurusan. Suami maunya gimana? Mau tetap kayak begini kan? Bisa. Ya. Gimana suami itu berperan biar istrinya tetap kelihatan cantik? Iya, peran suami juga penting. Jangan hanya menuntut suami, oh lu badan lu dijaga ya. Jangan sampai kegemukan. Atau jangan sampai kurus ya. Tapi tiap hari diomelin terus. Kurus, makan banyak, tapi kok tambah kurus. Iya, makanan 2 piring, ngomelin 3 kali sehari. Nah itu jangan ya. Jadi tetap harmonis. Satu hal begini nih, ada seorang yang menikah itu bawaannya banyak, terutama selain mahar dia bawa untuk ranjang pengantin. Ranjang pengantin yang harganya mahal, bahkan sampai ratusan juta. Yang dia berpikir bahwa ranjang ini adalah sorga dunia buat kita berdua. Betul. Cuman jangan mimpi bahwa ranjang ini selamanya akan menjadi sorga dunia buat sepasang suami istri. Bisa jadi satu saat nanti neraka dunia. Ingat-ingat itu ya. Tidak sedikit pasangan yang ribut, berantem gara-gara di tempat tidur. Lagi asik berdua,
tiba-tiba ada omongan yang gak enak. Dia cerita, dari siang gua ketemu mantan nih, terus diajak makan bakso, lu mau? Mau. Itu kan sakit hati nggak? Kita hati. Lu kenapa mau dia mantan? Bisa nggak enak lo nolak. Nah ini dia. Kalau udah terjadi begitu jangan cerita sama istri. Dengan gak usah cerita ya Neng ya. Kan nggak bohong, nggak cerita kok kayak di mana bohongnya. Kan nggak cerita ya. Jujur dia. Nah, coba kita kaji ya. Suami atau istri itu kan menjaga perasaan orang lain. Kalau kita cerita, ini bahkan timbul permasalahan baru. Mendingan gak usah cerita. Ketemu mantan lewat, udah gak usah cerita. Mantan ajakan bakso karena penting kan, urusan bisnis segala macem gitu. Bisa ketemu begitu. Yang tidak pernah kita sangka-sangka, sudah lama berpisah, udah 10 tahun gitu, udah punya anak 3, tiba-tiba urusan bisnis, loh, lu ketemu dia nih. Itu kan kebetulan kan, tidak di setting, kebetulan ketemu. Nanya bisnis, makanlah dia di Al Jazeera. Begitu pulang ke rumah, perlukah cerita dengan istri? Perlu nggak? Kata perempuan apa? Neng, kalau dia cerita siap nggak kamu sakit hati? Tapi kalau nggak cerita bisa sakit hati lagi kalau Dia boleh cerita. Tadi siang saya ketemu rekan bisnis. Udah begitu aja cukup ya. Yang detail, nama siapa, terus mantan gua. Jadi kalau akan mendatangkan kekecewaan, sakit hati, cemburu, nggak usah cerita. Toh dia ngapa-ngapain kan? Cuman bisnis murni. Begitu Neng ya. Jadi nggak bohong kan? Nggak ada yang bohong. pernikahan ada keterbukaan, Pak. Hah? Terbuka, katanya. Pernikahan keluarga itu harus ada keterbukaan, open management, tapi tidak seluruhnya mesti dibuka. Kalau mendatangkan keretakan dalam rumah tangga, kan gitu. Cuma ketemu doang ya. Kecuali janjian dia nih, itu baru bohong, nggak benar. Kalau hanya begitu, yuk. Makanya begini, berikan kepercayaan kepada suamimu. Ketika dia sudah mendapatkan kepercayaan yang utuh, maka dia akan jaga kepercayaan itu. Ketemu mantan, silakan. Tetapi bahwa suami kita ini tidak pernah akan selingkuh. Udah aman. Kalau perlu begitu ketemu mantan karena bisnis, telepon istrinya, "Mak, mari sini, temenin saya." Jauh ya. Dari Koja ke Cibubur. Jadi tidak semuanya dibuka. Tutupin. Kalau yang bakal mengecewakan dia kan aman tuh. HP dijaga ya. Kasih password nggak? Trolling dulu saya. Hah? Kita trolling dulu. Itu tandanya pasanganmu tuh sayang ya. Kan katanya hanya milikmu. Nah, aku ini milikmu ya. Dia nggak mau miliknya tuh kehilangan. Makanya dijaga, dipatroli terus kan supaya aman. Saya yakin nih nanti kalau sudah nikah nih HP-nya tuh digeletakin gitu aja nggak pakai password ya. Ya gitu ya. Boleh baca nih ya. Semua settingan saya hari ini silahkan baca. Aman kan? Jadi kuncinya adalah saling percaya dan saling menjaga amanah. Saya menikah sudah 34 tahun. Alhamdulillah, godaan begitu banyak.
Tapi saya sudah komitmen dari awal. Komitmen saya nih. Anak saya 2 laki-laki. Saya kumpulin. Kenapa anak saya laki-laki dua-duanya? Saya kumpulin. Bapak ini hanya akan punya istri 1. Ibumu doang nih. 1 untuk selamanya. 1 ini kita jaga, kita pelihara dengan baik, maka akan utuh. Jangan ngikutin hawa nafsu. Kalau ngikutin hawa nafsu, cewek banyak di mana-mana. Siapa sih yang nggak seneng laki-laki? Jujur lah, kita juga seneng kan. Tetapi begitu kembali kita, oh iya, istri saya begitu baik, merawat, memperhatikan. Akhirnya dia pulang ke rumah. Begitu ada yang godain di jalanan, dia pulang ke rumah. Gitu ya istilahnya. Digoda janda, lu pulang ke rumah. Tulisin di kaosnya, aku sudah beristri, jangan kau goda. Aman udah ya. Jadi masing-masing memelihara, menjaga itu semua. Kita berpikir yang jernih, berpikir ke depan. Sekarang saya mau tanya nih, ini bahasa agama begini. Suka dengar nggak orang laki-laki menikah lagi, kemudian dia bilang sunnah Rasul gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.